sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Welcome back my channel. It's my Jadi kemarin ada satu kasus, bukan video ya, ada satu video yang viral yang konten kreator atau Instagram yang namanya Sarah Kel yang ini menjual keperawanannya, dan akhirnya sudah terviral kan. Mungkin niatnya baik, tapi ada caranya salah ya, mungkin caranya salah. Jadi sekarang dia sudah klarifikasi, sudah meminta maaf. Jadi langsung aja kita lihat videonya di Lambe Tur, Pembasmi Galuh, langsung aja. Bukan Mbak, masalahnya kalau bilang kita mengikuti, kita sudah ngikutin, sebagian orang aja Indonesia mengikuti antara PSBB. Tapi di sisi lain ada orang yang harus keluar mencari makan. Betul Mbak, niatnya baik, tapi niatnya Mbak baik, betul banget niatnya. Tapi sekarang tuh media sosial sangat sensitif. Apa-apa aja ada suatu kata-kata kita salah, kita langsung bisa dilaporin ya. Niatnya Mbak baik, ini baik banget, tapi ada sebagian mungkin yang membenci Mbak, yang membenci Mbak sampai videonya itu dijadikan serius. Mungkin Mbak aja bercanda dengan membuat konten itu, tapi pengen jual keperawanan yang harga 2M. Masyarakat bisa mengerti kenapa ketika isu keperawanan ini bukan saya maksudkan jual diri, namun di sini adalah yang dimaksud nyawa. Banyak orang yang bertaruh nyawanya, namun beberapa orang tidak mengikuti dengan disiplin anjuran di rumah saja. Dan di sini saya hanya menyampaikan bahwa maksud dari saya adalah bagaimana kalian seharusnya bisa mengikuti di rumah saja. Kenapa nyawa seseorang tidak diperhatikan, namun ketika hal yang sensitif seperti keperawanan sangat disorot. Sedangkan di sini maksud saya adalah bagaimana saya bisa ikut berkontribusi dalam ikut berpartisipasi untuk menghentikan wabah corona ini. Namun saya tahu cara yang saya lakukan ini salah, dan ketika saya mengupload video itu saya langsung men-take down karena orang tua saya pun memaki-maki saya. Pasti Mbak, orang tua pasti akan marah banget kalau Mbak dia tahu video seperti ini kan. Maksudnya dia tahu kalau Mbak ngelakuin video yang salah, pasti orang tua marah banget. Karena suatu keperawanan itu hasil paling berharga udah buat wanita ya. Mbak pengen bantu tapi pengen menjual keperawanan itu dengan di media sosial pasti banyak yang menjas Mbak itu jelek ya, pasti banyak banget. Tapi kalau orang-orang yang punya pemikiran dengan Mbak, mungkin Mbak disupport lah, dengan mungkin dikasih tahu dengan benar kalau bisa caranya jangan seperti ini, jangan seperti ini Mbak. Kalau bisa dengan cara sama-sama mengumpulkan selegram buat saling berdonasi. Seperti kemarin siapa dokter, lupa nama dokter siapa lagi namanya itu. Karena analisis yang saya lakukan sebelumnya tidak bisa sampai di masyarakat dengan baik, dan saya mau bermaksud dengan susahnya. Karena saya tahu walaupun niat saya baik, namun ketika caranya salah akan tetap menjadi salah. Betul Mbak, itu banget. Ini saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang saya buat. Semoga kalian berbesar hati untuk memaafkan, dan untuk chat yang telah disebar itu saya pastikan 100% hoax, dan itu bisa dilaporkan atas tuduhan undang-undang IT. Namun di sini saya berusaha berbesar hati untuk memaafkan, dan saya harap kalian semua juga bisa memaafkan saya. Karena analisis yang saya lakukan
Dan caranya berarti dia udah menyadari kalau caranya salah ya. Dan sekarang kita lihat komentarnya orang di media sosial sebagaimana sih. Mungkin ada beberapa orang yang akan sepemikiran dengan dia, ya, sepemikiran dengan dia. Kita baca ya captionnya, pembasmi haluan rel. Sambil menangis, Mbak Sarah menjelaskan dan juga meminta maaf postingan yang sempat kontroversial karena melelang keperawanan harga 2M. Simba menjelaskan kalau ini adalah bentuk dari kecewaannya yang mengikuti aturan pemerintah PSBB, tapi masyarakat sekitarnya tidak menerapkan PSBB. Gimana menurut kalian guys nih pendapat orang-orang ya? Pendapat orang-orang nih. Serius lah, nggak nyambung antara kecewa dan lelang keperawanan. Kalau bisa cara komentar itu yang sopan lah ya. Kalian sambil baca juga. Terlanjur saya diajak orang. Nggak salah mbaknya Sarahnya juga sih. Dia mau lelang kayak gitu juga hak dia. Lagian itu loh milik pribadinya, bukan milik negara atau milik orang lain. Tapi sekarang itu media sosial itu sensitif banget itu. Ngelakuin apapun itu. Kamu lihat kan kemarin-kemarin tuh banyak yang pengen viral, ngelakuin ujung-ujungnya minta maaf. Mungkin kalau bisa diceritakan baik-baik antara sesama apa ya, kalau media sosial sih ya, dia pribadi dia ungkapkan ke media sosial buat apa, buat jual keperawanan dia, buat membantu mendonasikan, nanti semua pendapatan dari penjualannya itu akan didonasikan buat COVID ya, nggak ada hubungannya ke PSBB. Repot namanya nggak apa-apa, repot mah nggak apa-apa ya. Kalau mau sarkas jangan nyinggung-nyinggung tentang keperawanan deh. Dan lebih baik mbaknya kan bisa aja lelang ginjal atau apa gitu. Hal yang seks sepertinya masih sensitif masyarakat Indo. Iya sih betul, kalau Indonesia itu kalau masalah seks itu sensitif banget ya. Beda kalau di budaya luar kayak Eropa, beda banget itu sudah bebas sekali. Jangan dikasih ada yang mengatakan dia pengen viral, makanya dia ngelakuin seperti itu. Ya kita nggak tahu lah, mungkin itu kan pribadinya dia. Mana telat keburu sempat. Siapaan sih orang dibilang sendiri itu settingan. Ya kemarin kan dia sempat ada omongan juga di settingan, nggak tahu lah. Cuma cari sensasi, adanya screenshot chat dia cuma sama temannya itu nangis gitu juga pasti udah disetting. Ya belajar berpikir positif ya sama orangnya, jauhkan pikiran negatif. Dia tuh mikirnya gimana sih, nggak nyambungnya. Pikirannya tidak selesai dengan kata maaf. Panses nggak selalu berjalan mulus. Aduh, dia mah nggak salah sih mau jual keperawanan dia. Yang dia langgar tuh undang-undang IT ya, dengan benar banget pemerintah suruh kalian di rumah dengan nggak mudik, tapi kalian nggak dengar giliran selangkangan kalian aja urus. Iya kayak kemarin itu ya, mestinya nggak usah mudik ya, nggak usah mudik. Aku juga nggak mudik loh, nggak mudik ke kampung karena takutnya saya ini mengidap COVID tapi tidak ada gejala, makanya saya tidak mudik. Karena jaga-jaga lah, karena orang tua kita kan, kalau anak muda seperti kita kan imunnya masih kuat lah ya. Kalau memang kita sudah ajal berarti kita kan sudah terjadi buat meninggal di tahun ini. Tapi pemerintah kan sudah melarang jangan mudik demi kebaikan kita bersama. Untuk tahun ini aja kita nggak usah mudik. Tapi masyarakat kita ini kebanyakan apa ya, kebanyakan bukannya banyak alasan sih, pengen ini pengen itu karena ini. Untuk tahun ini aja kita tidak bertemu dengan orang tua, kan sudah ada media sosial bro, kita sudah bisa lewat telepon kah, lewat WA kah, apakah ya, memanfaatkan media sosial itu dengan baik lah. Kayak maaf kan untung cantik juga ya. Iya sih, maaf ini nangis disuruh manajer juga gak, aduh. Penjara aja kan, jangan di penjara kalau bisa.
dikasih nasihat dulu, karena kan dia konten kreator. Dia tuh kalau konten kreator itu apa ya, kalau konten kreator itu sebagai jadi dia tuh sebagai sebagai panutan ya. Kalau konten kreator sebagai panutan buat para followers dia ya. Nggak nyambung, sembangnya nangis gara-gara nggak ada yang mau dipidanakan. Kecewa sama keadaan, nggak harus begitu harga diri mbak. Bukan kayak itu aku bilang, media sosial itu sensitif banget sekarang, sensitif banget. Apa-apa mungkin videoku habis, mungkin video ini akan setelah aku publik mungkin ada aja yang menyerang, tapi sebenarnya kita ini selalu berpikir positif. Kalau kita bisa memaafkan orang, kenapa tidak ya Bray? Channel ini juga kan kecilannya seperti kontennya gado-gado ya, sesuka saya buat konten, penting tidak merugikan orang, tidak merugikan orang-orang yang di samping saya. Kalau bisa kita membuat senang di samping kita ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah ada label super? Gak jelas. Bila klarifikasi, minta maaf. Saya sebagai cowok nggak tahu permasalahannya, biar aja. Lu pengen belajar, kenapa lu enggak nih? Amat mbak. Ini orang-orang ini mumpung masih puasa, katanya itu dia yang lelen, dia yang bilang cuma bohong settingan, dia minta maaf, dan yang nangis itu namanya pansos. Aduh, Adelia gantok. Kalau cewek itu ngomong itu harus sopan ya. Sebenarnya kita sebagai manusia itu harus ketika kita ngomong sama orang itu kita harus berpikir secara hati, jangan secara pikir logika. Kalau kita berbicara dengan orang pakai logika itu bisa membuat sakit hati orang loh. Coba kalau kita berbicara dengan pakai hati baru ke kepala. Coba maksudnya kita berbicara nih, apakah kalau saya berbicara ini orang ini tersinggung? Apakah kalau saya mengatakan ini orang ini terima atau tidak? Kalau kita di posisi mereka, kita dikatain seperti itu, apakah kita terima? Itulah gunanya kita berbicara itu pakai hati baru langsung ke otak ya. Bukannya saya sok ngajar sama, kita mesti saling belajar lah, saling belajar buat ketika kita mengucapkan sesuatu kata-kata itu kita harus berpikir pakai hati dulu. Apakah aku menyinggung ketika aku mengucapkan kata-kata ini kepada mereka? Apakah aku, karena orang sakit hati itu ngeri bro, ngeri banget. Diutar ulang dengan bukan malah sedih tapi bingung nyambung banget. Kenapa basi pasti ngomongnya ngarep. Ntar lagi kan didon di rumpi. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini kita sama-sama baca komentarnya para netizen Indonesia. Ini yang mungkin yang apa ya, yang sangat pengen menggunakan unek-unek dia, menyampaikan unek-unek dia. Kalian bisa komen di bawah apa kalau bisa sih dimaafin ya, bukan dimaafin ya, kalau bisa ya sudah lupain sudah kasus ini. Mungkin itu pelajaran bagi Mbak Sarah. Kalau kita ngelakuin sesuatu di media sosial itu harus berpikir, karena kan sebelum kita upload ke media sosial kita kan ngedit dulu pasti kan. Kita juga pasti nonton dulu kan, udah langsung upload aja. Pasti kita kan lihat dulu apa sih di sini, kalau memang ada salah di video itu udah saya diupload, hapus. Sekarang daripada kita upload ujung-ujungnya seperti ini ya kan, baru dengar nggak sampai langsung skip, udah deh. Alah, udah lihat videonya, dia nggak ada orang kayak gitu, dia nggak ada kayak orang lagi sarkas atau kecewa, semacam drama queen yang maaf kalau salah. Makin kelihatan nggak ada isi kepala otaknya, dipakai gula simbanya. Ya Allah, maafin aku nggak ada cara ngomongnya, banyak drama. Ya mungkin videonya mungkin
kalian bisa sudah lihat komentar-komentar orang tadi di bawah ya, kalian bagaimana bisa pendapatnya. Ada sebagian yang ya sebagian mendukung tapi dengan cara menyampaikannya itu secara halus, tapi ada juga yang mengatakan itu ada settingan, pansos lah apalah. Tapi kan kita sebagai warga budaya Indonesia ini mempunyai apa ya, maaf itu sangat berarti loh bro, sangat berarti kalau kita memaafkan orang itu, karena hanya orang-orang yang punya hati yang tulus bisa memaafkan orang. Atau Mbak Sarah juga sudah minta maaf kan, sudah tidak usah diperpanjang, tidak usah lagi diungkit-ungkit yang apakah akun-akun seperti yang punya banyak sudah tidak usah lagi diungkit-ungkit. Apapun kalau bisa kita maafin lah kan, karena setiap manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan bro. Saya di sini so alim, tapi kita di sini bagaimana caranya itu bisa berpikiran positif sama orang. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu, kita harus berpikir pakai hati. Ketika kita menyampaikan kata-kata ke orang itu, jangan sampai orang itu sakit hati ketika kita berbicara dengan dia. Jadi semoga Mbak Sarah bisa lebih pintar lagi menggunakan media sosial. Ini sudah pengalaman Mbak Sarah ya. Aku sih bukan sok-sok mengajar Mbak Sarah, karena Mbak Sarah lebih tua daripada saya. Terus kalau bisa sebelum melakukan konten kita harus mikir matang-matang. Mungkin kalian bisa komen di bawah, dan kalau ada salah kata saya, aku minta maaf. Bukannya saya pengen cari sesuatu, tapi mari kita berpikir secara pakai hati ketika kita pengen ngomong sama orang ya. Pokoknya kalau kita pengen berbicara sama orang itu berpikir pakai hati baru langsung ke otak, karena kalau kita berpikir pakai otak baru langsung ngomong aja itu bisa melukai perasaan orang, karena tidak semua orang tuh bisa menerima perkataan orang ya. Oke, jadi jangan lupa bagian untuk hari ini, karena bagi itu simple, cukup tersenyum, dan jangan lupa kalian bahagia juga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Thank you.